Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fenomena fisika, yaitu mengenai efek Doppler. Efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh Christian Johann Doppler pada tahun 1803 sampai 1855. Doppler mengemukakan pernyataannya bahwa frekuensi bunyi klakson mobil akan terdengar lebih tinggi saat mendekati kita dan akan terdengar lebih rendah saat menjauhi kita. Nah, menurut Doppler, gelombang bunyi dari sumber yang bergerak mendekat mengalami tekanan yang memberinya nada atau frekuensi yang lebih tinggi, sementara gelombang bunyi dari benda yang menjauh menjadi renggang sehingga nadanya menjadi rendah. Tinggi rendahnya suatu bunyi berhubungan dengan frekuensi gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga seseorang. Nah, efek Doppler timbul karena adanya perubahan kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Nah, dari keterangan gambar tersebut bahwa ketika sumber atau S tetap berada di tempat dan ketika sumber S bergerak ke arah kanan. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa saat S tetap, maka frekuensi yang diterima pengamat kanan maupun kiri sama. Namun saat S bergerak mendekati salah satu P atau pendengar, maka frekuensi akan bertambah pada P yang didekati dan frekuensi akan berkurang pada P yang dijauhi. Nah, adapun rumusnya yaitu Fp sama dengan Pi plus minus Pp per Pi plus minus Ps dikali Fs. Dengan keterangan Pi yaitu kecepatan bunyi di udara, Pp kecepatan gerakan pendengar, Ps kecepatan gerakan sumber bunyi, Ep frekuensi yang masuk ke telinga pendengar, dan Fs yaitu frekuensi sumber bunyi. Dan dalam keterangannya, apabila P mendekati S atau pendengar mendekati sumber bunyi, maka bertanda positif, sedangkan P menjauhi sumber bunyi akan bertanda negatif. Adapun sebaliknya, apabila S mendekati P atau pendengar maka bertanda negatif dan S menjauhi pendengar akan bertanda positif. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian tonton pembahasan soal berikut. Sebuah soal efek Doppler yang mana soalnya berbunyi, seorang penerbang yang pesawatnya menuju menara bandara mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 2000 Hz. Jika sirine memancarkan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz dan cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka kecepatan pesawat udara itu adalah. Nah, gambarnya bisa diilustrasikan seperti ini. Untuk pengerjaan yang pertama, kita harus catat dulu apa yang diketahui dalam soal tersebut, yaitu yang diketahuinya adalah PS. PS ini adalah frekuensi sumber, yaitu 1700 Hz, dan PP. PP ini adalah frekuensi pendengar sebesar 2000 Hz. Dan cepat lambat bunyi di udara yaitu 340 dengan pi dilambangkan dengan pi yaitu 340 meter per sekon. Nah, untuk rumusnya yaitu Pp per Ps sama dengan pi plus minus Pp per pi plus minus Ps. Nah, bagaimana cara mengetahui ini itu bertanda positif atau negatif? Nah, bisa kita ilustrasikan dengan P dan S. P ini selalu berada di sebelah kiri dan S itu selalu berada di sebelah kanan. Dengan P itu adalah pendengar dan S itu adalah sumber. Nah, dalam soal ini dikatakan bahwa si pendengar ini mendekati sumber, berarti arahnya itu ke kanan. Kalau arahnya itu ke kanan berarti bertanda positif. Kalau si pendengar ini menjauhi sumber berarti arahnya itu ke kiri, berarti bertanda negatif. Berarti ini bertanda positif karena apa? Karena si pendengar ini mendekati sumber. Nah, kalau untuk sumbernya itu diam, kita masukkan Pp yaitu 2000 per Ps itu 1700 sama dengan Pi itu kecepatan udara 340 ditambah Pp itu yang ditanyakan
per 340 ditambah PS-nya itu 0. Sudah saya tadi katakan bahwa si sumber suaranya itu diam, berarti 0. Ini kita langsung kali silang saja seperti ini. 2000 dikali 340 sama dengan 1700 dikali 140 plus pp. Nah, 2000 kali 340 hasilnya 680.000. Ini kali ke ini yaitu hasilnya 578.000. Ini 1700 dikali pp ditambah 1700 pp. Nah, agar lebih mudah ini pindahkan ke arah kiri, maka akan bertanda negatif, yaitu 680.000 dikurangi 578.000 sama dengan 1700 pp. Nah, 680.000 dikurangi 578.000 hasilnya itu 102.000 sama dengan 1700 pp. Maka pp adalah 102.000 dibagi 1700. Coret ininya, yaitu hasilnya 60 meter per sekon. Nah, karena kebanyakan dalam soal itu ditanyakan ke kilometer per jam, maka kita harus ubah 60 meter per sekon ini ke dalam bentuk kilometer per jam. Jadi harus dikali 1/1000, di mana 1/1000 ini yaitu meter ubah ke kilometer, dibagi 1/3600. Nah, sekon diubah ke dalam jam. Jadi hasilnya itu adalah 216 km per jam. Kedua yaitu pengeras suara dari menara tanda bahaya berbunyi dengan frekuensi 660 Hz. Seorang pengamat di mobil mendengar suara itu dengan frekuensi 700 Hz pada saat mendekati menara. Jika kecepatan rambat bunyi di udara adalah 330 meter per sekon, maka kelajuan mobil adalah... Nah, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita catat dulu sama seperti soal yang pertama, yaitu yang diketahuinya, yaitu yang diketahui FP yaitu 700 Hz dan Fs yaitu 660 Hz. Kemudian kecepatan rambat bunyi di udara yaitu 330 meter per sekon. Masukkan ke rumus pp per ps sama dengan p plus minus pp per p plus minus ps. Nah, sama seperti tadi kita ilustrasikan dengan P dan S, di mana P itu pendengar dan S itu sumber. Nah, dalam soal ini sama, si pendengar ini mendekati sumber bunyi, berarti arahnya itu ke kanan, itu positif. Sedangkan S ini diam, berarti PS-nya itu 0, karena diam, tidak bergerak. Langsung masukkan, P-nya itu 700 per 660 sama dengan P-nya itu 330 ditambah P-P itu yang ditanyakan per P 330 ditambah PS-nya 0. Karena apa? Karena diam tadi. Berarti kali silang 700 dikali 330 sama dengan 660 dikali dalam kurung 330 ditambah P-P. Nah, 700 dikali 330 hasilnya 231.000 sama dengan 660 dikali 330 hasilnya 217.800 ditambah 660 dikali pp hasilnya itu 660 pp. Nah, ini pindah ruas ke kiri jadi negatif. 231.000 dikurangi 217.800 sama dengan 660 pp.
231.000 dikurangi 217.800 200 sama dengan 660 pipe. Maka pipe adalah 13.200 dibagi 660. Coret. Hasilnya itu adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian diubah ke kilometer per jam, yaitu dikali 1/1000 per 1/3600. Hasilnya itu adalah 72 kilometer per jam. Nomor 3 yaitu sebuah mobil ambulans bergerak mendekati seorang yang diam di tepi jalan. Ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 640 Hz dan pengamat mendengar suara tersebut dengan frekuensi 680 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka kelajuan ambulans tersebut adalah, nah gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan yang diketahui dalam soal tersebut yaitu ada Fs, ada EP, P, dan yang ditanyakan yaitu PS. Nah, sama halnya dengan nomor 1 dan nomor 2, rumusnya yaitu EP per Fs sama dengan Pi plus minus Pp per Pi plus minus Ps. Dimana apabila kita ingin mengetahui apakah tandanya itu negatif positif, kita bisa menggunakan perumpamaan Pi dan S. Dimana pada soal ini dikatakan bahwa sebuah mobil ambulans bergerak mendekati seorang yang diam di tepi jalan. Jadi pada soal yang ketiga ini, si sumber suaranya itu atau sumber bunyi itu bergerak, sedangkan pada nomor 1 dan 2 itu diam. Jadi si sumber suaranya itu bergerak ke arah pendengar. Bergeraknya itu ke arah kiri, jadi bertanda negatif. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu FP-nya itu 680 dibagi 640 sama dengan Pi-nya itu 340 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena si pengamat atau si pendengar suara tersebut diam, jadi tidak mempunyai kecepatan. Dibagi 340 dikurangi PS. Nah, tinggal kali silang 680 dalam kurung 340 dikurangi PS sama dengan 640 dikali 340. Nah, 680 dikali 340 hasilnya itu 231.200 dikurangi 680 dikali PS yaitu min 680 PS sama dengan 640 dikali 340 hasilnya yaitu 217.600. Nah, untuk lebih mudahnya kita pindah ruas, ini menjadi ke arah kiri dan ini menjadi ke arah kanan. 231.200 dikurangi 217.600 sama dengan 680 PS. Ini hasilnya yaitu 13.600 sama dengan 680 PS. Maka PS sama dengan 13.600 dibagi 680. Nah, hasilnya itu adalah 20 meter per sekon. Nah, karena dalam soal itu banyak yang ditanyakan dalam kilometer per jam, maka kita ubah ke dalam bentuk kilometer per jam, yaitu dikali 1/1000 dibagi 1/3600. Hasilnya itu adalah 72 km per jam.